Oke, halo semuanya, apa kabar? Jadi di video kali ini gue pengen ngebahas keyboard ya. Keyboard yang bisa dibilang udah ditis dari 2 tahun yang lalu sampai akhirnya di tahun 2024 ini akhirnya sudah rilis dan sudah mulai bisa kalian beli ya. Dan keyboard yang mau gue bahas ini adalah, kalian harus ada tahu, Void 65 atau Void 65 yang dibikin oleh Anorexus Design. Jadi buat kalian yang nggak tahu, Anorexus itu bisa dibilang adalah maker yang sebelumnya itu keyboardnya adalah Vertizon HKB, Vertizon WKL, dan juga Vertizon FRL yang waktu itu dulu pernah banget gue bahas di keyboard terbaik tahun berapa ya, 2022 atau 2023, kayaknya tahun 2022 deh. Itu sempat gue masukin di video itu. Dan Vertizon ini bisa dibilang adalah salah satu keyboard yang unik banget menurut gue secara desain, padahal dia stack akrilik. Dan secara tapping feel dan suara pun menurut gue bagus banget buat sebuah board akrilik. Dan menurut gue Vertizon ini cukup ikonik banget pada masanya, bahkan harusnya sampai sekarang gitu ya. Dan akhirnya Anorexus sendiri ngerilis si Void 65 ini yang udah ditis lama banget, dan akhirnya sekarang udah bisa keluar. Dan buat kalian yang nggak tahu juga bahwa Anorexus ini ownernya orang Indonesia, dia desainernya langsung buat keyboard Void 65 ini, dan dulu Vertizon juga dia yang bikin. Dan ya intinya Void 65 ini udah bisa kalian beli sampai tanggal 23 September 2024 dengan sistem group buy, yang dimana estimasinya itu bakalan deliver itu sampai kurang lebih di sekitar Q1 atau Q2 tahun 2025. Jadi kalau misalnya dihitung-hitung dari sekarang mungkin ya sekitar 6 bulanan kali ya kurang lebih estimasinya menurut si Kuke sama Anorexus, kurang lebih kayak gitu. Dan ya kalau kalian memang tertarik sama keyboard ini, kalian bisa mampir ke websitenya Kuki Studio. Dia vendor Indonesia juga yang nge-handle group buy si Void 65 di Indonesia. Jadi kalian bisa mampir situ, nanti linknya ada di bawah. Nah, buat pricingnya sendiri, ini bukan tipikal keyboard 2-3 juta yang biasanya sering gue review di channel ini. Dia ini range-nya itu buat base price sendiri dengan PCB solder plus aluminium kit. Nanti gue bilang aluminium, dimarahin lagi di komen. Itu base price-nya itu di sekitar 4,7 juta ya. Dan itu juga kalau misalnya kalian pengen yang hot swap itu harganya jadi 5 juta pas. Kalau nggak salah sekitar 5 juta 90 ribu gitu. Nanti bakal ada birolnya, kalian bisa lihat harganya. Dan dia juga ada versi yang stainless steel plus copper kit, itu harganya jadi sekitar 6,8 kalau kalian belinya pakai PCB yang hot swap. Jadi secara pricing ini memang bisa dibilang udah masuk kategori ke mid end-nya lah ya, mid end-nya custom keyboard gitu, udah di sekitar 5 jutaan buat sweet spot-nya lah bisa dibilang. Dan ya langsung aja gue bahas kira-kira keyboard ini kayak gimana. Oke, jadi buat warnanya dia ada beberapa. Yang pertama itu dia untuk anodize-nya itu dia ada warna hitam, biru, merah, sama coklat. Terus dia juga ada warna putih, yang dimana putihnya ini bukan anodize ya, tapi dia itu kayak e-white gitu. Dulu pernah gue bahas, cuma nggak akan gue jelasin lebih detail. Dan selain itu juga dia ada versi yang materialnya dari polikarbonat. Jadi itu dia kayak semi transparan gitu ya, kayak polikarbonat transparan. Dan ini warnanya menurut gue lucu, bagus. Kalau kalian tertarik sama ini, silakan ya pilih aja sesuai warna yang kalian suka. Dan buat build quality-nya sendiri untuk yang versi anodize-nya, menurut gue anodize yang black ini, yang kebetulan gue dikirimin, ini warna anodize-nya bagus, halus, so far konsisten, nggak ada yang aneh-aneh, nggak kasar sama sekali. Dan buat harga sekitar 5 juta ya, gue anggap ini keyboard harganya di 5 jutaan. Ini menurut gue oke banget dari segi build quality aluminiumnya, dan gue nggak ada komplain. Dan sementara untuk yang e-white-nya, untuk warna putihnya sendiri sebenarnya kalau dari unit gue, dan gue mau disclaimer kalau unit yang dikirimin ke gue ini adalah unit, bukan review unit kayak yang kalian lihat di reviewer luar. Karena di sini gue dikirimin keyboardnya doang dari si Anorexus, langsung digojekin ke tempat gue. Dan ya gue nggak nerima review kitnya. Cuman kurang lebih jadi anggap aja ini kayak semacam prototype lah. Cuman ini udah cukup merepresentasikan final produknya kayak gimana. Nah, jadi buat yang versi warna e-white ini, bisa dibilang warnanya menurut gue bukan yang e-white atau putih banget kayak e-white yang ada di keyboard i03 Vega ya. Tapi dia ini mungkin warnanya tuh lebih ke putih, lebih ke arah retro white gitu sih kalau dari yang gue lihat ya dari unit gue. Dan selain itu ya karakternya e-white itu memang halus, tapi memang secara surface lumayan beda ya sama anodize. Ini rada susah gue deskripsikan lewat kata-kata, tapi intinya ini rada beda. Kalau ngomongin halus-halus mana, udah pasti lebih halus yang versi anodize. Cuma karena memang warna putih itu setahu gue nggak bisa di anodize, bisanya tuh lewat
metode elektroforesis kayak beginilah, atau dengan metode spray coat dan lain-lain. Jadi makanya kenapa dia secara material itu bisa dibilang cukup beda dari sisi finishingnya. Oh ya, terus untuk PC-nya sendiri jujur gue bingung mau bandingin sama apa, karena seumur-umur gue punya keyboard PC itu cuman di Shiori doang, dan itu pun Shiori bisa dibilang tidak sebagus itu ya kualitasnya. Jadi ya gue yang nggak bisa dibandingkan sama si Void 65 yang versi PC ini. Cuman menurut gue PC-nya ini halus banget, mulus, nggak ada crack, nggak ada kayak machining mark segala macem, halus banget. Mungkin kalau gue inget itu dia kurang lebih udah selevel atau bisa dibilang sama kayak Mod Envoy ya, seinget gue itu waktu itu nyobain juga punya teman gue, dan kurang lebih sih seinget gue seperti itu. Oke, jadi desainnya kalau dari luar secara estetik bisa dibilang kurang lebih kayak begini, kalian bisa lihat sendiri. Dia menurut gue masih ngebawa DNA dari si Vertizon, yang dimana Vertizon itu bisa dibilang desainnya itu agresif banget, kelihatannya rumit gitu, tapi masih ngebawa kesan simple dan juga minimalis. Dan menurut gue di Void 65 ini juga masih ngebawa kesan itu. Memang secara looks nggak serumit kayak si Vertizon. Di sini kelihatannya jauh lebih simple, tapi nggak yang polos banget juga kayak keyboard-keyboard yang sebelumnya pernah gue review. Sekalinya simple, sekalinya minimalis tuh terlalu minimalis. Nah di sini tuh masih ada ornamen-ornamen yang bisa kita lihat kayak di bagian side profile-nya, terus di bagian pembatas antara top dan juga bottom case-nya, terus juga di bagian belakang dekat USB-nya situ juga menurut gue desainnya menarik banget. Jadi nggak yang terlalu simple banget gitu ya. Dalam tanda kutip rame, tapi masih ngebawa kesan minimalis yang masih ada juga di DNA yang ada di Vertizon dulu. Lalu untuk di bagian bottomnya kan bisa lihat di tengahnya tuh ada logo Void-nya, yang dimana secara meaning kalau gue baca dari website Kuke sama si Anorexos Design sendiri, itu meaningnya adalah starting point, yang dimana memang ini si Void ini tuh adalah bisa dibilang keyboard custom pertamanya yang dia desain sendiri. Dan ya ini adalah starting point dari segalanya mungkin buat karya-karya yang akan mereka buat lah bisa dibilang. Dan untuk weight-nya itu dia ada dua pilihan ya. Tadi gue udah sempat jelasin juga di awal, dia ada versi yang aluminium, yang dimana untuk aluminium sendiri buat versi warna anodesnya itu dia bakalan ngikutin warna dari board yang kalian pilih lah. Kalau misalkan anodize black ya berarti weight-nya bakal black. Sementara untuk warna yang lain dia bakal mengikuti antara hitam sama warna silver. Kalau nggak salah kalian bisa lihat aja di websitenya si Kuke ya, untuk di situ lebih detail, atau nanti di birol ada. Dan selain itu dia ada juga yang versi stainless steel dan juga copper weight, yang dimana stainless steel-nya ini stainless steel PVD yang terletak pada bagian belakang atau di bagian apa nih istilahnya, rear bumper. Gua kurang ngerti istilahnya apa. Dan bagian bawahnya itu material dari copper, dia warnanya kayak warna-warna copper gitu lah, kurang lebih kayak gitu. Dan ini nanti bakal ngaruh dari segi suara dan dari segi estetik aja. Cuma baik lagi ini selera, bisa kalian pilih aja sesuai yang kalian mau. Dan intinya secara desain ini memang selera, tapi gue personally suka banget sama desainnya si Void 65 inilah, mantap. Terus untuk pilihan plate-nya juga cukup lengkap, ada PC, ada POM, ada FR4, ada aluminium, dan juga ada carbon fiber. Dan tentunya perbedaan material ini bakal ngaruh ke softness sampai ke stiffness dari si keyboardnya. Jadi silakan pilih aja sesuai sama selera kalian. Dan nanti juga bakalan gue bahas di belakang kira-kira tapping feel-nya dan juga suaranya bakal kayak gimana. Oke lanjut, untuk cara ngebongkarnya kayak gimana. Jadi kalau kalian tanya duluan rakitnya kayak gimana, sebenarnya tinggal di reverse doang. Nah, jadi intinya untuk cara ngebongkarnya, dia bukan pakai metode yang fancy yang zaman now banget, kayak pakai sistem ball catch yang biasanya ada di Neo kemarin, kayak yang ada di Cycle 7 juga. Dia masih menggunakan metode baut. Dan sebenarnya kalau tanya ke gue, bang ini minus nggak sih? Kalau menurut gue masih bisa dibilang nggak begitu mikirin sebenarnya fitur si ball catch ini ya, karena dari sepengalaman gue punya keyboard, gue punya Neo 2.3 bahkan sekarang, dan beberapa keyboard lain juga yang masih pakai model baut gitu buat dicabut, gue nggak ada masalah mau itu ball catch, mau itu bisa dibaut. Karena gue pribadi pun kalau misalkan mau ngebongkar, itu bongkarnya biasanya cuma pas pertama kali gue build doang, dan setelah itu gue nggak pernah bongkar-bongkar lagi. Jadi makanya kenapa ini menurut gue nggak gitu penting. Cuman memang nice to have adalah kalau memang punya sistem ball catch ini, karena bongkarnya lebih gampang. Tapi kalau misalnya dipikirin apakah fitur ini beneran kepake apa enggak, kalau di gue pribadi sih sebenarnya nggak begitu kepake. Cuman ya baik lagi ini kebutuhan aja. Nah baik lagi cara ngebongkarnya adalah kita tinggal ngebuka si rubber feet yang ada di bagian bawah, kita angkat dan kita bisa langsung ngeliat si bautnya. Itu tinggal kita buka aja di bagian keempat sisinya.
Dan lalu setelah kita buka keempat sisinya, itu di bagian atasnya yang ada logo Anorexusnya itu kita bisa angkat dan ada baut lagi di situ. Itu kita tinggal bukain lagi aja bautnya dan udah kelar, kita bisa misahin antara top dan juga bottom case-nya. Dan memang bisa dibilang proses assembly-nya itu cukup menguras banyak baut ya kalau misalnya kita lihat-lihat di sini gitu. Dan ya kita langsung aja ke bagian dalam atau internal dari keyboard ini. Kalian bisa lihat di bagian bottom case dalamnya itu desainnya kurang lebih kayak gini. Unik banget menurut gua karena dia ada kayak semacam pattern gitu ya, yang dimana kalau di bahasa Indonesia kan tuh kayak polisi tidur, tapi desainnya lumayan unik. Kenapa desainnya kayak gini? Karena ini nanti bakal berpengaruh sama akustik dari si keyboard ini, karena kan ini nanti bakal berpengaruh sama getaran suara yang bakal terjadi di bagian dalam si keyboard ini. Dan kalau kayak penasaran suaranya, stay tune terus di video ini ya. Terus dia juga ada daughterboardnya yang dimana dia tuh lewat bawah gitu ya, jadi kabelnya tuh nggak masuk ke bagian dalam dari si bottom case-nya, kayak lewat lubang lagi biar kelihatan lebih clean, biar masang si kabel JST-nya juga lebih gampang. Terus dia tuh di bagian bottom case-nya tuh kebagi 2 section lagi, jadi tuh selain bottom case, dia bottom WT juga terpisah, jadi kalau misalnya dilepas itu bakalan bolong, dan ini nanti bakal ngaruh juga sama ke suaranya. Lalu buat mounting sistemnya dia ada 2, yaitu top mount sama si o-ring mount. Buat top mount sendiri, buat kalian yang nggak tahu, jadi metodenya si top mount itu adalah dengan membaut si plate-nya langsung ke bagian atas atau bagian top dari si case-nya. Jadi makanya kenapa namanya adalah top mount. Dan ya nggak seribet itu sih, karena ini top mount itu biasanya kurang lebih kayak top mount yang sama kayak di keyboard lain juga. Beda sama gasket mount yang banyak banget implementasinya, jadi gue nggak perlu jelasin seribet itu. Dan saya itu buat o-ring mount sendiri, dia o-ring mount-nya juga o-ring mount yang sama kayak Bakeneko, Shiori, Tomo, Gen, bla bla bla. Dia o-ring mount-nya modelnya tuh yang dijepit di antara plate sama PCB, dan nanti o-ringnya itu kalau kita pasang ke keyboardnya dia bakalan langsung duduk di bagian celah untuk si mounting atau si o-ring mount-nya duduk di bagian bottom case. Nah, bedanya apa sih top mount sama o-ring mount? Nah, di sini gue akan jelasin dan akan gue compare langsung sama gasket mount, karena kan gue lebih sering bahas gasket mount di channel ini ya, jadi biar kalian dapat gambaran aja. Nah, jadi untuk si gasket mount sendiri tuh biasanya punya karakteristik typing feel yang kompres atau tertekan, karena kan si plate-nya itu biasanya dijepit sama material gasket, entah poron foam atau entah silikon, macam-macam, intinya terkompres secara typing feel-nya. Nah, sementara kalau di top mount sendiri, dia adalah versi kebalikannya lah, bisa dibilang. Dia adalah versi yang tidak terkompres sama sekali, dan secara stiffness atau softness bisa dibilang itu balik lagi tergantung sama material plate apa yang kalian pakai. Dan di sini menurut gue pribadi paling suka tapping feel dari top mount-nya dengan plate aluminium ya. Dan kebetulan di sini gue dikirimin 3, cuman yang gue dikirimin material plate-nya tuh cuman ada 2 doang, 2 PC sama 1 aluminium. Dan gue itu suka banget sama tapping feel dari top mount alu plate-nya lah, bisa dibilang. Karena secara tapping feel dia nggak yang soft banget dan nggak yang stiff gitu, tapi masih punya karakter suara yang bagus juga gitu. Jadi gue suka banget sama yang alu plate ini dengan di top mount-nya gitu ya. Dan sementara untuk di o-ring mount, dia sebenarnya kurang lebih mirip-mirip sama gasket mount juga, cuman ini jauh lebih simpel aja sih sebenarnya. Dan dia masih punya tapping feel yang rasanya lebih ke kompres. Sebenarnya tergantung dengan kepadatan dari si o-ringnya, karena dari Anorexus sendiri itu ada dapat 2 o-ring, itu dapat o-ring 50A sama yang o-ring 30A. Kalau angkanya makin gede berarti dia lebih stiff, dan kalau o-ringnya lebih kecil 30A tadi itu berarti dia lebih soft lagi dan bahkan cenderung bakal kerasa agak mental-mental. Jadi baik lagi di sini Anorexus berusaha nge-provide atau ngasih kalian opsi kira-kira mau tapping feel yang seperti apa, mau yang soft atau sampai yang keras, mau yang mental-mental atau enggak, mereka di sini udah nge-provide hal itu. Cuma bedanya memang ini bukan tipikal keyboard yang tapping feel-nya itu kompres seperti keyboard gasket mount. Oh ya, buat PCB-nya sendiri dia pakai PCB yang ketebalannya 1,6 dan tidak flex cut, ada versi solder sama versi hot swap. Tadi gue udah sempet sebutin juga di awal. Dan selain itu dia juga tentu saja stabilizernya PCB mount, dan dia juga tentu saja sudah south facing ya. Keyboard rata-rata yang udah di harga 5 jutaan gitu, rata-rata semuanya udah south facing. Gue belum nemu jujur aja yang tidak south facing.
Tapi ya buat kalian yang nggak tahu, ya ini udah soft facing intinya. Oh ya, buat software sendiri, si Void 65 ini dia bisa pakai Vial ya, dan kebetulan di PCB yang ada di unit gue ini, dia semuanya PCB-nya tuh masih PCB Proto, jadi cuma bisa di Vial doang. Cuma nanti untuk retailnya nanti bakalan bisa pakai Via juga kok. Dan sayangnya kemarin gue nggak sempat untuk rekam Vialnya, karena ya bakal via juga karena terbatasan waktu juga, jadi gue nggak bisa rekam. Nah sekarang buat soundnya ya, jadi di sini untuk sound dari segi soundnya sendiri, kebetulan dengan semua build yang gue terima, gue nerima 3 keyboard dan semuanya udah dirakitin sama Anorexus, thank you bapak, biar gue bikin kontennya juga lebih cepat, nggak perlu rakit-rakit segala macam. Dan secara build ya tadi gue udah bilang, secara sound dia clacky dan tidak hollow sama sekali. Di keyboard 65% itu biasanya yang suka jadi masalah hollow itu adalah di bagian shift kiri dan bagian pojok-pojok kontrol lah, di bagian arrow atau ke bagian row atasnya, atau bahkan di enter atau shift kanannya itu biasanya suka ada hollow. Nah tapi di sini yang gue impressnya adalah keyboard ini nggak hollow sama sekali, tanpa bantuan dari force break dan tanpa foam sama sekali di keyboard ini. Karena kalau kalian perhatiin dari what's in the back-nya si Void 65 ini, dia itu nggak dapet foam sama sekali, alias ini keyboard datang tanpa foam sama sekali. Jadi dengan kata lain, si Anorexus ini sudah sangat pede bahwa dengan desain yang dia bikin ini, suaranya bakal aman dari hollow dan suara-suara yang tidak nyaman di telinga kalian. Jadi jujur gue lebih apresiasi desain keyboard yang seperti ini, yang berarti ini membuktikan bahwa si desainernya ini itu sudah memikirkan si desain keyboardnya sedemikian rupa biar suaranya itu udah pas dan udah bagus gitu. Bukan yang tipikal, oh oke, suara keyboard kita hollow, kita kasih foam aja ya biar suaranya mantap. Nah enggak, dia berarti mau, oke, gue akan put effort untuk desain, gue nggak mau pakai foam-foaman, gue maunya keyboard gue udah mantep suaranya tanpa gue harus pakai barang lain yang perlu gue selip-selipin di situ biar menghilangkan kekurangan dari keyboard gue gitu. Jadi gue sangat apresiasi hal ini dan ya gue suka banget lah. Dan ya buat suaranya kurang lebih kayak gini. Dan dari tadi gue belum ngomongin soal koneksi ya. Jadi kalau ngomongin soal koneksi, memang si Void 65 ini cuma bisa wired only guys. Dan sebenarnya kalau kita ngomongin custom keyboard wireless ya, ini dari pengalaman gue aja, gue nggak tahu orang lain punya pengalaman yang sama apa enggak. Kalau kita ngomongin soal reliability dari koneksi wireless yang ada di custom keyboard, bisa dibilang pengalaman gue tidak ada yang seindah itu gitu, bisa dibilang. Karena sepengalaman gue dengan beberapa keyboard wireless custom keyboard yang gue punya, itu bisa bilang reliability-nya masih kurang karena ada isu di mana kadang gue lagi ngetik terus tiba-tiba nge-stuck terus kepencet di satu tombol doang, atau bahkan suka putus-putus sendiri, kadang suka nggak kedetek, kadang susah di pairing apa segala macam. Jadi makanya kenapa sebenarnya untuk custom keyboard wireless sendiri menurut gue setidaknya sampai sekarang dari sepengalaman gue kenyataannya masih belum begitu reliable gitu ya. Dan sebenarnya kalau kita lihat track record dari custom keyboard wireless sendiri di range harga 5 juta ke atas, atau bahkan yang harganya udah aneh, udah 10 juta, berapa belas juta gitu, itu juga bisa dibilang jarang banget ada yang punya koneksi wireless gitu. Karena memang mungkin salah satu faktornya adalah reliability daripada entah koneksinya yang ngaco atau baterainya yang kurang bagus, mungkin pada memutuskan untuk ya udah stay di wired aja biar nggak banyak masalah si keyboardnya gitu. Dan mungkin si Void 65 ini juga punya pemikiran yang sama dari si Anorexus. Jujur gue belum nanya juga kenapa nggak wireless, tapi ya gue cuma bisa berasumsi sekarang seperti itu aja sih ya. Ini asumsi liar gue aja, cuman ya memang sepengalaman gue pakai wireless di custom keyboard pun itu juga tidak seindah itu. Bahkan di keyboard pre-build pun
Itu bisa dibilang juga masih kurang oke ya, sepengalaman gue gitu. Ada yang suka mati sendiri, suka nge-pairingnya susah apa segala macem. Jadi makanya kenapa di meja setup gue sendiri pun juga selalu ada stay kabel untuk gue bisa nyolok keyboard meskipun keyboardnya wireless gitu. Dan bahkan di custom keyboard gue sendiri, baterainya pada gue copotin semua gitu, biar gue pakai di wired only aja, biar gue nggak pusing. Oke, buat kesimpulannya, menurut gue penantian selama 2 tahun ini, sejak mereka atau Anorexos nge-post IG soal Void 65 ini, dan bahkan gue taunya tuh sebelum mereka ngepost di IG deh kalau nggak salah, sampai sekarang akhirnya ready ke publik buat dijual. Ini udah sangat memuaskan atau udah sangat masuk ekspektasi gue banget lah si Void 65 ini gitu. Dan memang bisa dibilang ini project yang cukup panjang sampai akhirnya ready ke publik, tapi gue di sini cukup ngerti karena ini bisa dibilang adalah keyboard pertamanya Anorexos yang mengebawa material aluminium custom juga yang pricingnya segini. Jadi tentu gue yakin dari sisi desainer tuh pengen kalau bisa debutnya tuh yang terbaik yang bisa mereka deliver, dan so far menurut gue eksekusinya menurut gue udah baik ya. Dan dari kacamata gue juga gue ngeliatnya ini adalah sebuah project yang cukup idealis ya, karena selain proses prototypingnya yang banyak dan juga cukup makan waktu panjang, karena memang si desainernya sendiri, si Bapak Anorexos ini memang dia bisa bilang keyboard enthusiast juga. Jadi tentu aja dia pengen keyboardnya enak seperti yang dia inginkan lah, atau yang dia gambarkan di kepala dia. Dan ya intinya gue happy sama hasil akhirnya bisa kayak sekarang. Dan ya paling ya itu secara estetik, balik lagi gue bilang gue suka nggak overly simple, pas menurut gue. Secara sound juga bagus. Secara tapping feel, gue pribadi memang sukanya secara personal adalah tapping mounting style top mount dengan alu plate. Biasanya gue suka banget. Ya baik lagi tuh selera, kalau kalian pengen lebih soft lagi atau pengen lebih stiff lagi bisa dengan material plate yang beda. Pengen mantul-mantul bisa coba si O-ring mountnya. Itu dari segi mereka udah nge-provide jenis-jenis tapping feel yang pengen kalian coba itu seperti apa. Cuman yang jelas dia tidak kompres seperti gasket mount kebanyakan. Dan ya di sini gue rekomen kalian buat join untuk grup buy-nya. Jangan lupa dia cuma sampai tanggal 23 September ini. Udah sisa beberapa hari lagi. Silakan kalau masih ada waktu dan kalian punya budgetnya, silakan kalian ikutin. Dan tentu saja kalau kalian bersedia nunggu sampai setidaknya Q1 sampai Q2 2025, dan ya linknya ada di bawah, silakan kalian cek. Dan ya gue pengen support Anorexos Design dengan Void 65-nya ini. Semoga lancar grup buy-nya dan bisa deliver tepat waktu tanpa ada drama atau masalah-masalah. Dan ya gue rasa itu aja yang bisa gue bahas soal Void 65 dari Anorexos Design. Dan ya gue rasa itu aja. Seperti biasa, kasih tahu pendapat kalian di bawah, like dan share jika bermanfaat. Follow semua social media kami di IG, TikTok, join komunitas kami juga di Discord. Semua linknya ada di bawah. Yang terakhir jangan lupa untuk subscribe. Gue dari kalian kita KD. Sampai jumpa di video berikutnya.